podcast TBK. Kita belum kenalin diri aja. Oh ya, Kemarin buset dah. Ya gua gini loh. Gua bersemangat banget ya karena excited karena membagi cerita itu menyenangkan. Betul nggak? Ada tempatnya ya. Ada tempatnya. Jadi mau ada yang dengerin ya. Ada yang tahu gimana di posisi kita ya. Gitu. Tapi gue perlu disclaimer ya. Kita perlu disclaimer bahwa apa yang kita ceritakan di sini adalah murni pengalaman kita. Kalaupun nanti ada pengalaman dari teman-teman sekalian, pastinya kita akan memberitahukan nih pengalaman teman-teman. Ya. Jadi dari pengalaman pribadi kami coba membagikan. Jika teman-teman berkenan, sekali lagi monggo diikutin. Tapi jika tidak berkenan, skip aja. Komen kalau ada yang mau ceritain, ada yang berbagi pengalaman, komen aja. Nanti kita compare sama pengalaman kita. Betul guys. Kita belum mengenali diri. Oh iya. Lu siapa sih lu? Gua Mas Mondes. Mas Mondes. Lu tahu nggak artinya? Apa tuh? Mondes, monyet deso, anjay. Monyet deso. Bapak siapa ya bapak ya? Biasalah bapak-bapak. Biasa dipanggil Om sama ponakan gua. Anjay, Om guys. Om. Nama gua sebenarnya Nugroho. Itu nama Anugrah. Gua senang banget dikasih nama Nugroho. Tapi gua biasa dipanggil Om Nunu. Om Nunu. Basic dari kata-kata anugerah. Anugerah apa anunya gerah? Itu nanti kita bahas lagi. Oh, beda lagi. Jangan langsung guys. Gua tahu. Pelan-pelan guys katanya guys. Pelan-pelan guys. Gua tahu banget lu pengen buat apa namanya? Ya. Apa sih menceritakan? Berbagi pengalaman. Basic lu kan calon pastor, cowok. Jai. Bukan calon paus nih. Pope. Bukan. Rusak gereja gue buat. Gila, calon pastor. Ya kan? Keluar jadi pemabuk. Om Nunu, lagi-lagi hari ini kita ditemenin oleh Bali Jack Magnus. Thank you so much. Udah support kita. Ini sih untuk 5 episode ke depan kayaknya tetap ini ya. Tetap ini kayaknya. Nah, kita kontak Bu Produser deh. Ibu Produser. Siapa tahu mau terus-terusan betul support kita ya kan. Nanti kita kontak Ibu Produser kita. Karena kan masuk target marketnya loh bapak-bapak loh. Iya sih. Teman-teman, ini bukan minuman untuk mabuk ya. Kalau sudah paham, sudah dewasa, sudah ini, kalau emang masih suka minum, konteksnya harusnya lebih kecil ya. Buat chill. Tapi kalau yang nggak minum juga, jangan minum, nggak apa-apa. Kita bukan buat mabuk. Bukan buat mabuk. Buat chill aja. Karena kami ini basically suka minum. Kami Papa, gua aja ya, biar Om Nunu terjaga citranya. Kami terlalu berat bro. Oh ya, nggak apa-apa. Gua revisi. Biar Mas Mondes saja. Om Nunu citranya berat soalnya. Jangan. Susah. Mas Mondes saja. Yang pemabuk Obamers ya. Dulu gua harus ralat nih. Dulu gua Obamers. Sekarang Chillers lah. Ya. Oke. Lu mau bagi pengalaman lu sih lu? Lu kan tadi kan calon pastor. Terus lu nggak jadi pastor. Terus lu mabuk-mabukan. Bukan mabuk-mabukan. Doyan minum lah. Kan minum kan nggak perlu sampai mabuk kan. Sekarang nih, gue udah lama nih ketemu lu. Bisa ada berapa tahun nih? Kita 2 tahun kali ya. Kita chill bareng lagi ya. Iya. Betul. Ya, 2 tahunan lah ya. 2 tahunan lah. Sebelum lu nikah kalau nggak salah kan? Sebelum gua nikah. Terakhir ketemu itu sebelum gua nikah. Sebelum gua ketemu sama istri gua yang sekarang. Emang kita ketemu di mana bro? Perlu kita beritahu nih. Nanti. Oke. Gini. Apa namanya? Lu kan jadi bapak-bapak nih. Sekarang ya. Udah punya istri. Udah punya anak. Ya kan? Lu ini nggak? Maksudnya lu mau share lah gitu. Gimana sih transisi lu dari yang anak muda bebas tanpa tanggungan, tanpa tanggung jawab itu menjadi seorang bapak-bapak ex calon pastor? Itu berat loh bro, apalagi kalau nanti lu ceritain ke anak lu, bapak itu dulu calon pastor lo. Oh iya tuh pak. Coba
boleh di-share nggak bro, dibagikan nggak temen-temen nih? Gimana sih transisi lu jadi dari yang muda jadi ke bapak-bapak? Monggo. Eh, ini kalau gue ceritakan panjang Om Nuno. Panjang. Oke, gue Panjang, punya ya. waktu banyak. Oke, tapi coba gue peringkas aja ya. Oh, ringkas saja. Oke. Intinya gini teman-teman. Gua itu dulu memang gue seorang Katolik. Oke. Dan gue memang dari kecil dulu bercita-cita pengen jadi pastor. Cita-cita. Cita-cita. Anjay. Ini sebelum kita ngomong bapak-bapak dulu ya. Ntar lu, jangan jauh dulu. Kenapa lu bercita-cita pengen jadi pastor? Karena pengen jadi pilot, gitu, ketemu pramugari, kan? ya, Atau nggak pengen jadi pengusaha karaoke atau spa gitu yang ketemu terapis. betul. Nah, kenapa lu jadi cita-cita lu tuh suci banget bro? Kenapa bro? Gue terlahir di keluarga yang cukup religius lah. Berat sekali Berat sekali ya. Gue terlahir dari keluarga yang religius. Yeah. Mungkin teman-teman di sana juga banyak lah, apapun agamanya itu pasti banyak juga yang terlahir di keluarga religius. Ada juga yang tidak religius, ada yang religius, ya itu masing-masing keluarga. Tapi gue lahir di keluarga Katolik yang religius. Kebetulan gue lahir di situ. ditempatkan oleh Tuhan di situ. Betul, Tuhan kirim gue. Ini anak nih gue udah tahu nih nanti ini kayak gini, set lu udah kirim lah. Religius sekali gitu. Religius banget coy. Oke. Nah, terus gue rajin gereja sama bokap nyokap gue. Rajin ke gereja apa Rajin disuruh? gereja. Disuruh. Rajin gereja, bener-bener rajin. Inisiatif sendiri. Ya, Anjay. Terus gue ngelihat sosok pastor di atas mimbar, dia berkhotbah, dia ini, gue bilang, gue pingin jadi kayak dia, sentramen. oh, pusat perhatian. Pusat perhatian. Anjay. Gue pingin banget jadi orang pusat perhatian. Pengen jadi seorang yang jadi pusat perhatian. Betul. Wes, gila. Jadi kalau gue ngobrol nih guys, orang-orang gini, Merhatiin, merhatiin. karena berbobot gitu, Berbobot. kata dari mulut lo gitu ya. Oke, terus Nah, seiring berjalannya waktu, gue ikut kegiatan-kegiatan rohani di gereja, kayak misdinar gitu kan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya gue masuk SMA negeri dulu. sorry sebentar. Misdinar itu apa tuh? Misdinar itu kalau teman-teman mungkin secara gambaran singkatnya aja ya, biar teman-teman gambar. Orang atau anak-anak yang membantu pastor dalam pelayanan ekaristi Perayaan Ekaristi atau misa. Oh, berarti pelayan di gereja. Pelayan di gereja. Oh, melayani. Terus berjalannya waktu gue SMA negeri, habis itu gue masuk seminari menengah atas. Setelah itu gue pergi ke Flores untuk pendidikan calon imam. Imam? Iya, Sama pastor. Oh, Sama pastor. imam sama dengan pastor. Oh, sama. Gue pergi ke Flores, gue balik setahun gue di Flores, gue balik, dan di tahun 2014 gue memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana gue jadi calon pastor. Oh, berarti lu sekolah pastor tuh di Flores? Di Flores awalnya, Bukan di Jogja, bukan? bukan. Jogja itu kuliahnya gue. Oh, kuliahnya. Oke, terus itu dari kelar SMA langsung jadi waktu ke Flores tuh. Ya, enggak, ya kelar SMA gue seminari dulu setahun, Oke. habis itu baru gue ke Flores. Terus Setelah itu gue keluar 2014, ya itu tadi di cerita awal tadi gue dibilang Kobamers lah atau apa ya. Ya, gitu berarti ya. di seminari itu udah kabom Di Flores lah. Oh, di Flores lah. udah kobam ya. Terus habis itu gue udah gue menjadi Kobamers lah dan tanda kutip. Terus yang berikutnya gue berkelana, berpetualang yang nanti akan ada di episode berikutnya. Kayak keras sakti dong. Keras sakti, bukan. Gue dulu tuh keras sakti. Kalau keras sakti apa? Mencari kita ke barat. Lu mencari Pasangan dimanapun juga. Nah, tiap provinsi punya pasangan lu ya dulu. Enggak lah. Gue stay di Jogja. Oh, stay di Jogja. Setiap sudut Jogja. Lu punya Ahai. Tinggal dikit-dikit. Oke. Terus Nah, begitu gua ketemu sama bini gua yang sekarang ini di tahun 2022 ya, 2022. Gua ketemu bini gua di 2022. Gua menikah di 2023.
2024 gue punya anak. Dan itulah pertama kali gue menjadi bapak-bapak. Titik balik tuh. Yes. Titik balik lo jadi bapak-bapak. Betul. Oke. Dan you know, ketika gue jadi bapak-bapak, hal yang pertama gue ucapkan adalah anjay, gue jadi bapak-bapak, cok. Bapak-bapak nih anjay, bapak-bapak. Tapi lu pernah apa maksudnya gini ya? Pernah kepikiran nggak jadi bapak? Atau bercita-cita nggak jadi bapak? Sebelumnya kalau cerita lu kan pastor nih. Kan kalau pastor kan nggak boleh nikah kan? Nggak, bener nggak gua? Betul. Disclaimer dulu nih ya kan? Betul. Betul kan? Harus hidup selibat tuh. Harus pribadi. Ya, oke. Nah, sekarang tiba-tiba Tuhan memutarbalikan ini. Kalau Om Nono bertanya seperti itu, gue bilang saat pertama kali gue nggak kepikiran jadi bapak-bapak. Tapi ketika gue menyelesaikan atau gue keluar dari pendidikan calon pastor itu, 3 tahun kemudian gue berpikir gue jadi bapak-bapak. Jadi bapak-bapak. Bina rumah tangga. Karena setelah gue keluar sampai gue punya pikiran menjadi bapak-bapak itu 3 tahun itu adalah masa-masa pergulatan lah. Pergulatan, pergolakan, revolusi, pemberontakan, semua ada di diri lu tuh. ada 3 tahun itu. Oke, Bang. Malah mungkin sampai tahun 2021 kali ya, masih terjadi hal-hal itu. Oh, Dari 2014 sampai 2020. gua terakhir ketemu lu tuh 2015 kalau nggak salah. Itu gua juga berkelana lah, mencari kehidupan ya kan. 2021-22 kalau nggak salah. Tiba-tiba gua denger lu udah punya cewek. Padahal dulu lu pastor. Lu tuh dulu kalau apa namanya kalau ketemu gua tuh ngomonginnya agama mulu cuy. Dan sampahnya lagi nih, sampahnya gitu ya. Gua kalau perubahnya nih, gua dicepuin mulu sama emak bapaknya nih. Dulu. Sekarang beda guys. Sekarang beda ya. Sekarang beda. Terus Bareng-bareng. Tapi lu di belahan dunia lain nakal, gua agak nakal. Agak nakal ya. Jadi sama-sama nakal nih ya. Iya. Nakal, cuma bedanya Om Nunu agak, gua nakal. Ya banget Nggak juga ya. Jadi nakal. nakal aja. Nakal aja lah ya. Nakal aja lah. Oke. Terus guys, lo harus tahu ternyata jadi bapak-bapak itu nggak seenak lo ngomong anjay gue jadi bapak-bapak. Demi Tuhan, gue nggak bohong. Sorry. Sebelum jadi bapak-bapak nih, pasti kan kita harus nikah dulu dong. Ya nikah. Nikah biar sah secara agama, Tuh. dan secara negara kan. Nah, yang mau gue tanya ini sama lu, ketika lu menikah tuh apa yang lu rasain? Lu nikah nih, anjay gue nikah. Lo tau nggak apa yang gue rasain? Satu, gue bahagia. Bahagia di hari pernikahan. Enggak, gue bahagia beneran. Gue bahagia beneran. Karena gue kan nggak jadi nikah beberapa kali lah. Sempat mau nikah tapi nggak jadi. Gue pernah denger tuh. Ya. Dan akhirnya gue di usia gue lewat kepala 3 akhirnya gue nikah. Lewat kepala 3. Ada telat ya? Ya. Bahagia yang pertama. Karena ternyata gue bisa sampai di fase ini. Yang kedua, takut apa tuh? Gue harus menanggung satu orang Dulu tuh. nih. Belum punya anak kan waktu itu. Tuh. Yang ketiga, cemas sama takut bedanya apa nih? beda. Takut itu lebih lo kayak kalau menurut gue ya pandangan gue takut tuh lebih ke perasaan lo yang lo hampir nggak berani buat ngelakuin itu. Anjir, bapak kayak beneran aja. Ya bener aja om. Terus. Ya cemas itu lebih kayak melakukan tapi cemas gitu kayak ini bener nggak ya, ini bener nggak ya. Melakukan tapi cemas. Ya. Nikah dilakuin tapi lu cemas. Tuh. Ini bener nggak nih gue nih ya? Bener nggak nih gue nih? Emang ada salahnya? Kalau lu bilang ada salahnya apa enggak? Menurut gue semua itu seharusnya tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Karena logika gue, lo menikah karena pilihan lo. Ya.
Meskipun Ah, ada yang menikah karena paksaan, ada. musik Nurubaya Ya, dong. masih ada dong. Yang menikah karena paksaan, komen guys. Tapi ada. Oke. Bagi gua lebih ke cemas karena gua bener nggak nih ngambil langkah ini. Gua bener nggak? Mungkin lu sering nonton di berita televisi dan berbagai macam hal dan lu lihat banyak hal artis-artis cerai, ADRT. ADRT lah dan lain sebagainya. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Ya benar. Cemas aja. Gue bisa nggak nih seperti ini? Gue bisa nggak? Karena kita dong cowok, bukan banci nih. Laki kita kan. Laki yang benar nih harusnya bertanggung jawab terhadap istri. Terhadap sesuatu yang sudah kita pilih. Betul, terutama istri karena kita memilih kan. Betul. Kita mengajak dia untuk hidup bersama, bertanggung jawab dong. Nah jadi karena gue mempunyai tanggung jawab itu, gue bisa nggak nih, bisa nggak? Itu. Jadi 3 hal itulah. Akhirnya bisa nggak? 2 tahun gue nikah sampai sekarang, so far so good lah. Dengan segala berbagai macam hal ya. Ya. Fokus dulu guys. Dengan segala dinamika ya. Dinamika. Kehidupan ya. Tambah dulu Om Nunu ya. Bisa. Tapi lu nikah umur berapa tuh? 32 ya kalau nggak salah. Hampir 32. 32 ya. Hampir 32. Tapi masih 31-an lah ya. 31,5 lah. Usia matang ya. Jadi teman-teman yang mungkin di umur 30-an masih nyari jodoh, masih pengen nyari pasangan yang bisa, lihat nih, Om Mondes doi nikah di 31 tahun. 31 tahun itu menurut gua umur yang, ini kalau kata orang Jawa tuh likur tau kan lu? Tahu gua. Uli lu ya kok uli kursi, dimana di umur likur itu atau 25 tahun itu seseorang memperoleh kedudukannya, kematangannya. Betul. Tapi Mas Mondes ini harus nunggu 6 tahun dari umur kematangannya. Ini gua sedikit bicara agak benar ya. Agak benar nih. Bapak yang bener aja. Kayak benar nih. Gua ngomongnya kayak benar nih. Ya, gimana? Percaya guys. Ketika lu mau memutuskan sesuatu, lu harus berdoa. Berdoa. Ya, kalau lu punya agama ya lu berdoa. Tapi kalau lu nggak punya agama, ya lu memutuskan, yang penting lu tahu bahwa yang lu putuskan itu baik. Dipikir secara logika lah ya. Betul. Tapi bagi yang teman-teman yang punya agama, ketika memutuskan lu berdoa. Gua beberapa kali lah nggak jadi nikah. Atau mau step menuju ke arah serius untuk menikah itu batal. Beda server ya kalau nggak salah. Satu beda server, satunya server sama. Ya. Cuma ternyata setelah gue pikir, kalau pada saat itu gue memaksakan diri untuk nikah ya, mungkin gue nggak se-stable sekarang dari segi emosi, perilaku dan lain sebagainya. Dan keuangan pasti ya. BUMN bos, anjay. Terakhir gue ketemu dia tuh masih pastur banget lah. Omongannya juga ayat mulu, ya ampun, gue bilangnya orang kayak orang Barang siapa? bapak kayak bener aja. Gitulah Pak Nunu. Oke, berarti lu udah 2 tahun jadi 2 tahun. jadi suami dan setahun jadi bapak. Oh ya. Nice bro, lu semangat hidup lu. Mungkin kalau gua kan tadi gue bilang ya, jadi bapak-bapak itu kan nggak semudah lu ngomong. Woi, gue bapak nih. Gue jadi bapak-bapak. Bapak nih. Iya, gue bapak nih. Ampun. Mau apa lu? Ketemu anak, gue bapak-bapak nih guys. Gak semudah itu bro. Gimana? Pengalaman gua. Wah. Meskipun mungkin di tempat lain atau di teman-teman lain mungkin tidak seperti gua, mungkin lebih hebat lah. Tapi gua termasuk kategori cupu guys. Jadi gua itu ketika gua jadi bapak-bapak pertama kali, yang gua pikirkan adalah gua senang gua jadi bapak-bapak, gua punya anak. Lu punya anak? Betul. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Ketika anak lo pup, gua nggak bisa bersihin. Sampai detik ini guys. Sampai detik ini Belum bisa.
Gak bisa gue. Perasaan anak lu lahir tahun lalu anjir. Iya, gak bisa gue. Gue terakhir Serius. ini. Gak bisa. Gak bisa gue sekarang. Set. Makanya gue bilang, jadi bapak bukit itu datang gak semudah yang gue bayangkan. Udah yang gue bayangin. Betul. Gue masih bergulat dengan, ya mungkin tadi gue bilang, itu mungkin sisi gue. Teman-teman gue banyak yang udah ngurusin anaknya, nyebokin anaknya, banyak yang ngurusin. Tapi untuk gue pribadi, gue belum bisa guys. Belum bisa. Gue Belajar masih, lah ya. gue masih belajar untuk mencoba mengalahkan rasa jijik. Padahal kalau dipikir-pikir ya, bahwa nanti gue kalau tua nanti anak gue juga yang ngurus gitu kan. Tapi ya itu gue. Gue masih bergulat, gue masih berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, lo harus bisa kontrol emosi Terutama sama anak ya. Toddler, anak dan istri. Oh, istri bikin emosi. Bukan istrinya bikin emosi. Apanya? Ketika anak lo masih bayi, anak lo baru lahir, bapak harus 2 jam sekali bangun untuk membantu istri Anda memberi susu. 2 jam sekali bro. Mana kemarin ngetok mie sekardus ya? Iya. Iya. Lu bayangin, anak lu baru tidur, terus lu mau tidur, lu baru tidur sejam, lu dibangunin, anak lu bangun minta susu. Gue mengalami situasi-situasi itu dengan waktu itu, wah gue emosi lah, apa kadang-kadang gue sempet sama bini gue berantem. Kayak kesel-keselan. Baby blues lah ya istilah sekarang. Mungkin baby blues dalam kategori sederhana ya. Sederhana ya, masih ringan lah ya. Ringan. Gue berjuang. Dan itu berat guys. Tapi itu tadi, gue hanya mau bilang jadi bapak-bapak itu nggak semudah lu ngucapin. Iya. Lu harus betul-betul tahu. Kata gue kayak benernya nih ya. Esensi lu jadi bapak-bapak men. Bapak-bapak itu nggak hanya sekedar lu buahin istri lu, anak lu lahir, lu biayain tuh anak istri lu. Nggak hanya seperti itu guys. Sekedar Nggak sekedar iyalah. gitu. Bibit pak nanti pak. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya nggak sekedar untuk apa namanya berkembang biak lah ya, bahasa Halusnya. halusnya gitu. Om lu kayak bener aja nih frontal nih. Oh gitu. Lu coba YouTube. Iya. Terus abis itu ya gue sih bagi gue ya itu ya pengalaman gue. Jadi bapak-bapak itu nggak mudah. Lu harus betul-betul mengorbankan diri lu. Lu kerja, lu capek, lu pulang, lu harus kembali lagi bergulat dengan itu. Ketemu lagi. Anak lu sudah mulai bisa ini, udah mulai bisa jungkir balik apa gini, bergulat lagi. Anak lu ini ya, udah bisa merangkang ya. Anak gua lagi mau belajar jalan sekarang. Gitu. Dan lagi senang-senangnya berantakin barang. Itu pinggang lu, hati-hati bro. Tuh. Pinggang lu habis itu. Gua guys, gua aja masih seperti ini, nggak mudah jadi bapak-bapak. Om Nuno nih, 7 tahun guys jadi bapak-bapak. Gimana lo coba lu 7 tahun lu? Mudah nggak lo jadi bapak-bapak? Kita ngobrol dulu dari ini aja kali ya, dari gua nikah dulu kali ya. Gua nikah 2017 bro. Lu lagi melanglang buana. Iya. Gua kirim undangan juga yang datang mantan tuh. Itu mantan lu. Ya gue waktu itu gue nikah 2017, terus gua agak lama bro, gua nggak secepat lu hamilnya. Gue tuh sekitar 11 bulan baru hamil. Nah di situ kan biasa lah ya, tekanan sosial ya. Setelah tekanan sosial, kita belum nikah nih, ditanya sama orang, kapan lu nikah gitu. Oke deh, tantangan lu gue jawab nih, gue nikah. Berikutnya, Nikah baru 2 hari 3 hari. kapan punya anak? Jangan ditunda, punya anak. Banyak anak, banyak rezeki. Anjay lah kalau kayak gitu lah. Anjay loh sumpah. Dan lu tahu tuh 11 bulan gua galau. Karena waktu itu kebetulan bini gua juga masih kuliah ya. Jadi gua sama bini gua agak jauh tuh jaraknya tuh. Lo galau karena soal lu mau punya anak atau lu galau yang lain? Soal punya anak. Padahal di waktu itu ya bro, kalau lo mau tahu nih dulu, kita kan udah lama gak ketemu tuh waktu itu ya. Kan gue terakhir kerja tuh, gue masih kerja di kantor. Sebelum lu berangkat ke mana? Ke Flores. Itu kan gue masih kerja di kantor tuh. Nah itu
di 2016 atau 2015 itu gue lupa, itu kantor gue bangkrut waktu itu 2016. Apa namanya, keluarga istri udah minta supaya dinikahin karena sudah lama pacaran kan, gue 10 tahun pacaran gue, 10 tahun gue pacaran dengan bini gue. Udah akhirnya 2017, tapi di saat itu bini gue masih kuliah. Jadi pertama bini gue masih kuliah, kedua kerjaan gue, lo tau itu apa, Gojek bro. Asal lu ngojek lu ya? Gojek. Pertama gue ini Grab car, Gokar. Boleh lah masuklah sponsor Gokar. BTW lu ribut gak sama opang-opang? Waktu itu, waktu itu gue awalnya Gokar dulu kan, ributnya tuh sama satpam mall, sama satpam bandara. Itu gue sekitar 3 bulan. Awal-awal Gokar ada tuh atau Grab car, itu gue sudah 10 juta bro. Serius bulan, 10 juta bro, udah bersih tuh. Nah, waktu itu gue juga ada kerjaan nih ceritanya, tapi nggak onsite, jadi cuma kayak 2 hari sekali doang lah, seminggu 2 kali lah. Nah, karena gue nggak mungkin kan bawa mobil ke kantor kan, ke kantor itu, ya gue bawa motor. Nah, pas gue lagi pulang dari situ, kayaknya enak jadi Gojek nih, gitu. Udah akhirnya gue daftar Gojek. Tapi di situ gue udah merindukan adanya anak. Gue udah pengen jadi bapak-bapak, gitu. Sudah tuh, perjalanan waktu nggak dikasih-kasih nih. Bahkan gue sampai makan korma muda tuh bayangin. Nah, lu gak dikasih-kasih. Lu Ini lu, ya bos. Dari semua gaya, wajib. gaya inilah, gaya itulah. Jangan tunda kalau kata orang ya, jangan tunda. Coba Gaya. gaya ini. Ini gak? Monyet panjat kelapa. Ular kobra, Wajay, ular kobra guys. kelapa sawit. Nih, kelapa sawit guys, ular kobra. Lu bayangin aja di kasur ular kobra beli kelapa sawit. Lu bayangin. Lu bayangin tuh. Nah udah. Waktu itu bini gue belum lulus. Nah, Tuhan kasih lulus dulu tuh. Tuhan kasih lulus dulu. Terus Tuhan kasih lulus di 10 bulan pernikahan. Gue ngecek nih bini gue. Sudah telat kan? Ngecek. Ya, masih 1 garis. Bayangin masih 1 garis. Waduh, gue kecewa lagi gue. Gila gue gak dikasih. Sempat ada rasa kecewa ya. Don bro, don. Karena kan tekanan dari keluarga. Ya. Kapan? Tuh guys, gak mudah. Lu gak bisa lari dari pertanyaan-pertanyaan itu guys. Kapan bisa nggak lu? Ada satu orang ya, nyakitin buat diri gue, nyakitin mata hati gue. Jadi gue lagi di, ini gue juga Kristen, tapi bukan Katolik. Gue lagi di gereja, gue lagi persiapan untuk pelayanan ibadah. Ada tuh satu ibu tuh, nggak tahu dia dendam atau gimana sama gue. Dia nanya ke gue, "No, bini lu udah hamil?" "Oh belum tante." Gue panggil tante kan temennya ibu gue. "Belum tante." Gitu. "Gak tahu nih belum dikasih." "Lo KB ya?" "Enggak kok. KB kan keluarga berencana dong. KB itu kayak IUD, suntik KB, dan kondom gitu kan KB kan." "Enggak kok tante." "Enggak, maksud gue tuh KB kurang bisa." Tak men, sumpah gue disitu gue astaga Tuhan, bener-bener ya ini ujian apa lagi kayak gini kan. Ya itu yang gue bayangkan bahwa fase-fase lu untuk menjadi seorang bapak-bapak tuh anjing guys, itu berat guys. Lu nggak punya anak lu ditanyain, lu punya anak cepet dibilang lu udah DP duluan ya. Sumpah. Iya kan? Yes man, Itu pengalaman gue dengan bini gue lah. Gue dengan bini gue itu punya anak itu nggak nyampe nyampe setahun bro, sebulan nikah. sebulan nikah langsung jadi. Jadi gue bilang sama teman-teman gue DP duluan. Padahal kagak ada tuh DP. Ada DP kan. Tetap lo kalau DP duluan kan lo harus apa namanya tuh? Istilahnya apa ya kalau itu? Pengakuan dosa dulu. Ada ribet lah pokoknya. Ribet kan itu? Kalau udah ambil duluan ribet lah. Pengembalaan kudus bro. Ya ada istilahnya tapi gue lupa. Ya. Ah, Kalau tapi ada pengembalaan kudus bro. Ada. Jadi dari situ gue sakit hati banget. Lanjut ke tadi nih ya. Tadi sakit hati. Itu cuma udah berserah sama Tuhan lah. Mau dikasih ya syukur, nggak dikasih ya syukur gitu. Nah, singkat cerita tuh,
Di bulan ke-12 bini gua pergi sama teman-temannya, nggak tahu kemana gue lupa, pokoknya pergi sama teman-temannya dah, pokoknya ngangkat-ngangkat segala macem lah. Di akhir tahun 2017 tuh, bulan Desember, habis tahun baru deh, habis tahun baru banget tuh, bini gue iseng ngecek inian, dia ada tespek sisa kan, bini gue iseng tuh, terus di situ 2 garis terang bro. Dan lo tahu yang apa ini gua gokil lah gitu. Tespek yang sebelumnya, yang tadi cuma 1 garis, ternyata itu 2 garis. 1 garisnya samar. Dan itu masih disimpan sama gini gua cuy. Masih disimpan sama gini gua pas disebut. Ternyata kamu udah hamil dari bulan November nih. Itu usia kandungan udah sekitar 2 bulan lah ya. sebulan setengah lah. Nah di situ udah dikasih nih kegalauan gua, keresahan gua selama setahun itu, hampir setahun ya, itu udah dijawab sama Tuhan, ya kan? Nih gua kasih apa yang lu doain, apa yang lu harapkan, nih gua kasih lu. Timbul lagi, muncul lagi masalah baru. Men, gua masih gojek. Sehari paling gede 400.000 pendapatan. Itu pun dari jam 6 sampai jam 10 malam. Gua ke Tangerang, ke Bekasi, ke segala macem. Tapi apa-apa ribu dulu. Ya Tuhan, ini waktunya tepat jadi ya. Aduh. Nah, ternyata anak gua bermasalah. Bukan anak gua, kandungan bini gua bermasalah. Karena mungkin punya turunan lah ya. Ternyata usut punya usut. Bini gue keluarganya juga mengalami hal yang sama di anak pertama. Anak yang itu nggak masalah. Jadi bini gue pendarahan, gitu. Pendarahannya lumayan hebat lah gitu kan. Jadi harus ke dokter setiap 2 minggu sekali. Lo tau biayanya berapa? Berapa? Per 2 minggu 2,5 juta Pak, 2,5 juta. Gua bayar dokter Berarti sebulan 5 juta. sekitar 5 juta. Dan lu pada saat itu lu tidak megang uang sebanyak itu. Ada kerjaan sampingan lah. Ada kerjaan sampingan. Tapi cuma buat 1 bulan doang. Di bulan Januari itu, bulan Februari gue udah bilang, gimana tuh? Gimana ini? Gila. Bulan depan gue nih mau apa namanya, mau periksa pakai uang siapa? Kan gue nggak mungkin minta sama orang tua gue kan. Orang kita udah mendeklarasikan diri, kita mau mandiri, kita mau nikah, kok masih minta sama orang tua? Jangan ya. Nih buat teman-teman nih, kalau udah mau nikah, berdikari, pasti Tuhan kasih jalan. Nah, singkat cerita, bro, gue berpikir, oke lah, gue ngelamar-lamar lah. Karena kan gue masih ada skill lah ya. Ngojek itu memang jadi sampingan aja lah. Gue ngelamar, akhirnya gue dapet kerjaan. Disitulah apa namanya, kalau bahasa orang itu pepatah. Kalau anak itu bawa rezeki, disitulah titik ya gua ngerasa kayak Tuhan kasih jalan lagi. Tapi itu benar karena gue ngerasain. Gue ketika gue nikah sampai gue punya anak, rezeki itu ada aja. Selama lu memang benar-benar tulus ya, lu tulus menikahi istri lu tulus memiliki anak, bos, rezeki ada aja. Ada aja. Itu gua alamin bro. Dan puji Tuhan, alhamdulillah. Ketika memang masalah selesai ya, kita punya pekerjaan, gue bisa membiayain apa namanya, biaya pemeriksaan bini gua. Tapi semakin gede, anak gua semakin pendarahan. Sampai di umur sekitar berapa ya? 5 bulan lah ya. 5 bulan itu anak gua masih, istilah kata nih, 1 ke 4 itu bini gua bed rest. Di bulan 4 ke bulan ke-5 bini gua udah lumayan kuat tuh kandungannya. Nah waktu itu lagi momen lebaran bro. Momen lebaran gua, karena saudara gua juga ada banyak yang muslim, gua ke keluarga istri lah di Bandung. Kita jalan-jalan lah. Lu bayangin 4 bulan kita nggak kemana-mana kan, nggak jalan-jalan, cuma di rumah doang. Dan gua nemenin bini gua pastinya kan. Udah
setelah dari Bandung, kalau nggak salah gue mau 7 bulan gitu. Jadi bulan ke-6 ya. Bulan ke-6 itu gue ke Bandung jalan-jalan gini gua. Bulan ke-7 kita 7 bulan. Tapi 7 bulannya tuh dari 3 minggu. Menjelang 8 minggu, menjelang 8 bulan sorry. Ke 7 bulan itu anak gua tuh masih aman. Masuklah kita ke 6 bulan. Wah, waktu itu gue ingat banget lagi kalau nggak salah tuh lagi ini deh. Lagi apa ya? Lagi libur Imlek apa ya kalau nggak salah. Itu dia. Lagi libur Imlek, gue lagi nonton Karate Kid loh. Bini gue lagi pipis. Keluar dari kamar mandi, dia nangis. Katanya urinnya darah, dia pipis berdarah. Itu gue panik aja. Anjir. Gue bayangin, gue panik sumpah. Mana waktu itu orang lagi nggak ada kan, karena kan keluarga itu juga ada yang Chinese kan. Jadi pada merayakan Imlek, akhirnya gue langsung bawa tuh ke rumah sakit tuh. Ternyata ya memang harus bed rest banget. Karena efek dari pulang dari Bandung tuh, bed rest banget gitu. Singkat cerita, di 8 bulan seminggu, gini gue harus dirawat seminggu, pulang, dirawat seminggu. Ada keputusan dari dokter yang bikin gue COVID loh. Jadi malam itu pemeriksaan lah biasa dokter datang, terus anak gue masih nendang tuh, si Koi itu masih nendang, tuh nendang gitu kan. Kalau gue usap tuh masih nendang kan. Paginya dokter datang, maaf bapak ibu, saya harus kasih tahu kabar yang tidak baik. Kenapa bu dokter gitu? Kehamilan ini tidak bisa diteruskan. Kehamilan ini tidak bisa diteruskan. Ya panik dong gua udah berusaha sebegitunya. Gue bayangin dari tadi awal nikah sampai segala macam. Bayangin loh, tidak bisa dilanjutkan coba. Nggak taunya apa? Nggak taunya si dokter ada lanjutannya. Anjingnya tuh ada lanjutannya. Jadi kita harus mengeluarkan anaknya sekarang, terus nanti masuk ke nicu Inkubator ya. Inkubator. Kita gedein di situ. Waduh gitu. Udah kayak Tuhan tumpah ini ujian apa lagi Tuh guys, jadi bapak-bapak tuh mau punya anak tuh ujian apa lagi. Nah mungkin karena dokter itu nyari keuntungan juga untuk rumah sakitnya ya, jadi dia memaksakan untuk lahirkan di situ. Tapi itu masih sebatas klinik bro itu. Jadi klinik lumayan besar, tapi punya di rumah sakit lah ya. Nah, gue tanya kan, di sini ada nicu nggak? Nggak ada pak. Nanti gini aja, habis kita lahirkan di sini, bapak bawa pakai ambulan ke nicu kemana? Ya menurut gue sangat ada bodoh lah. iya Kayak gitulah. Atau mendingan kita bawa bini gue lahirin di rumah sakit itu ada nicunya. iya Biar cuma hitungan menit. betul Detik lah. nyawa nih masalahnya, kita Nyawa, bicara bro. nyawa. Gila kali lo. Untungnya waktu itu mertua gue ada kenalan dokter di rumah sakit Cilawat Bengkulu. Kita bawa ke sono, dan ternyata diagnosa dokter di sono juga ya memang dilahirkan, cuma bayinya sehat. Tapi kita berdoa supaya bayi ini nangis. Jadi ini buat teman-teman yang belum nikah atau belum punya anak, tangisan pertama bayi itu adalah awal kehidupan. Karena itu yang nandain anak itu akan sehat, bertumbuh, dan juga pintar. Gitu. Jadi ini salah satu ilmu juga nih. Jadi kalau kita lahiran, anak kita doakan anak kita nangis yang pertama tuh awal kehidupan. Nah, tingkat cerita akhirnya dibelek tuh bro. Sesar kan. Dan itu gua keluarga udah ngumpul terus di rumah sakit. Orang tua gua, kakak-kakak gua, orang tua istri, dan saudara yang lain, adik-adiknya segala macem. Udah ngumpul. Udah nih dioperasi setengah 6 terus setengah 7 gitu dioperasi. Jam setengah 8 lu kemarin waktu lahiran kan ada kereta bayi tuh. Iya. Nah kereta bayinya agak beda nih anak gua, karena anak gua tuh beratnya cuma 1,9 kilogram, jadi kecil banget. Segini bos, Iya. segini anak gua dulu begini. Nah itu keluar operasi tuh set aja. Gua lagi sama mertua gua tuh kan lagi ngobrol-ngobrol. Terus dalam hati, tuh anak siapa lewat kata gue gitu. Terus mertua gue bilang tuh, terus
itu anaknya siapa? Ini anaknya bayi ibu Abigail gitu. Wah, ternyata itu anak gua bro, anjay. Ternyata anak gua di kereta itu. Wah ini panjang sih ceritanya bro. Ini panjang lah ceritanya. Kalau kayak gitu ya. Kalau kita lihat perjuangan gue untuk jadi bapak nih. Tapi pada intinya setelah itu berlalu, setelah itu semua dilewati dengan tentunya pertolongan Tuhan, semuanya indah. Semuanya indah dan kurang lebih sama kayak lo. Tadi yang lu ceritain tuh kurang lebih sama lah. Karena kita harus berjuang untuk orang yang kita tanggung. Kita harus terus-terusan berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, gitu. Kan lu udah melewati fase-fase itu ya. Menurut gua lu udah melewati fase-fase itu. Pertanyaan gua adalah dengan anak lu yang sekarang usia berapa? 7 tahun ya? 6 tahun, ya mau 7 tahun. Mau 7 tahun. Udah mulai sekolah lah ya, udah mulai sekolah dan lain sebagainya. Cara mendidik anak pun berbeda. Bagi dong tips buat kita nih, Om Nuno yang paling benar. Om Nuno paling benar. Tapi enaknya di episode selanjutnya kali ya. Episode selanjutnya. Karena aduh, gerah banget nih. Gerah. Pengen ini dulu dah, pengen chill dulu bro. Pengen off cam dulu bentaran lah gitu. Guys, ini cerita kami berdua. Ini cerita kami berdua bagaimana kami menjadi bapak-bapak. Kalau lu suka, lu subscribe, like, share, and comment. Kalau lu nggak suka, terus skip aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak maksain. Kita nggak maksa. Itu cuma berbagi pengalaman. Tapi satu hal yang mau kami kasih tahu adalah buat teman-teman yang belum punya anak, jangan bersedih. Bagi gua dan bagi Om Nuno, tidak ada yang gagal sekalipun lu tidak punya anak. Ya. Atau belum punya anak, belum punya. Tidak ada yang gagal. Karena kenapa? Karena semua Tuhan sudah mengatur. Betul nggak? Betul. Tidak perlu bersedih. Karena bagi kami, semuanya itu adalah sama. Mau yang tidak bisa punya anak, mau yang belum punya anak, maupun yang sudah punya anak. Jadi jangan bersedih. Yang pasti adalah jadilah yang terbaik buat diri lo dan pasangan lo Dan keluarga. Pakai beneran. Nah, makanya bener aja. Oke. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bincang-bincang lagi bersama podcast TBK.